Oke, selamat pagi. Nama saya Didial Theodorus Surin. Saya dari kampus Mercu Buana. Program studi saya ilmu keolahragaan. NIM saya 2116119. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan mengenali bagaimana sistem yang ada pada tubuh kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar sistem pencernaan. Mungkin kita kebanyakan udah tahu nih sistem pencernaan itu apa aja. Mari kita simak satu persatu dan kita belajar tentang fungsi pencernaan ini. Oke? Next. Ya. Di dalam proses pencernaan mekanis, di sini kita akan masuk proses pencernaan mekanis. Mekanis itu seperti apa? Proses pencernaan yang merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Nah, mungkin adik-adik semua yang tahu pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil. Kita kan mempunyai mulut yang kecil nih, terus mempunyai usus-usus yang kecil. Jadi proses pencernaan mekanis ini sangat penting bagi tubuh kita. Oke, selanjutnya kita next ke pencernaan kimiawi. Oke, proses pencernaan kimiawi ini proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, enzim pencernaan kimiawi ini bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap dalam tubuh. Nah, yang kita tahu dia menghancurkan, lalu gizi makanan itu yang sudah masuk ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, membuat tubuh kita menjadi kuat. Banyak lagi fungsinya. Nah, sekarang kita harus tahu nih dari tadi yang sudah saya jelaskan, proses mekanik tadi sama kimiawi tadi, kita akan lebih tahu organ-organ pencernaan yang ada pada tubuh kita. Nah, mari kita simak selanjutnya. Yang pertama, oke, sekarang kita masuk tahap pembelajaran organ pencernaan manusia. Nah, organ manusia itu apa aja? Yang ada kelenjar ludah, terus ada mulut, tenggorokan, hati, lambung, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang terakhir ya. Jadi dia berurutan dari atas, lidah kita, kelenjar ludah kita, mulut, lalu terakhir anus yang kita kenal, sebagian besar kenal yang namanya buang air besar. Oke, sekarang kita akan masuk fungsi-fungsinya. Ini mulut kita. Nah, mulut itu berfungsi sebagai apa? Memasukkan makanan dan mulai memproses pencernaan. Nah, ini dikarenakan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, gigi, jadi bagi yang masih muda nih, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Nah, apa itu enzim amilase? Lalu akan mengurangi kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, oke. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludahnya. Nah, jadi ludah ini sangat penting teman-teman. Ludah ini membantu untuk menghancurkan makanan yang sudah awalnya mulut dan gigi yang hancurkan makanan tersebut. Nah, selain itu di mulut juga ada lidah. Nah, yang akan mengaduk makanan sehingga bisa mencampur dengan enzim amilase. Nah, biasanya kita mengaduk sesuatu, makanan apa minuman itu menggunakan sendok. Tetapi kalau di sistem pencernaan yang mengaduk makanan atau yang makanannya sudah dihancurkan oleh gigi, itu yang mengaduk adalah lidah. Jadi kebalikannya ya teman-teman.
Yang next. Oke, selanjutnya tadi kita udah belajar soal mulut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tenggorokan atau faring dan esofagus. Nah, faring itu apa? Faring itu merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke tenggorokan. Nah, efagus itu tenggorokan atau fagus, salah kan? Oke, selanjutnya kita akan belajar faring dan efagus. Nah, tenggorokan atau faring ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke tenggorokan atau yang disebut esofagus, teman-teman. Makanan yang ditelan dari mulut melalui faring dan diteruskan ke tenggorokan, dan pada dinding tenggorokan terjadi apa? Gerakan peristaltik. Nah, peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, itu faring, itu sistem kerjanya faring dan esofagus. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya. Next. Oke, selanjutnya kita menuju ke lambung. Tadi faring dan esofagus itu dia sudah mendorong makanan ke lambung. Nah, sekarang kerja lambung ini seperti apa? Lambung terjadi pencernaan kimiawi yang tadi awal kita belajar itu, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang menghasilkan oleh sel kelenjar lambung, getah lambung ini ya. Oke, itu sistem lambung. Nah, getah lambung itu terdiri apa aja, teman-teman? Ada pepsin dan ada asam klorida. Nah, enzim yang berfungsinya mencerna atau mencegah protein menjadi pepton. Nah, di pelajaran IPA ada ya. Terus asam klorida atau HIC ya, atau HCI, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsogen. Nah, pepsinogen menjadi pepsin. Nah, ini adalah kerja lambung. Itu kerja lambung. Dan yang ketiga mencerna protein, menyimpan makanan selama 2 atau sampai 5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Oke, ya itu setelah melalui pencernaan yang ada pada lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Ya, sekarang kita masuk ke pankreas, hati dan empedu. Oke, selanjutnya hati. Sekarang kita masuk ke dalam hati ya. Adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan ya, yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak ini. Nah, empedu tersebut lalu akan ditampung di kandung empedu ini ya, di kantung empedu ini sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halusnya. Nah, kalau hati yang akan menghasilkan empedu itu hati. Nah, teman-teman, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang dinamakan bikarbonat ya, yang akan menetralkan makanan dari lambung yang bersifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus ya. Oke, itu hati tadi. Nah, sekarang kita next ke usus halusnya. Kita mau melihat bagaimana sistem
sistem kerja yang ada pada usus halus ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke usus halus. Usus halus ini merupakan organ yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, bentuk berupa saluran dengan panjang sekitar kurang lebih 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, itu. Nah, yang pertama usus 12 jari atau yang disebut duodenum. Fungsi usus 12 jari ini sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya bagaimana? Cara makanan dari lambung yang masuk ke usus 12 jari akan dinetralkan dulu oleh apa? Senyawa bikarbonat dari pankreas. Nah, lalu selanjutnya ini dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltasi yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Nah, oke. Nah, amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Nah, oke, maltosanya lalu ingat dipecah ya. Selanjutnya dipecah jadi apa? Glukosa oleh enzim maltase ini. Oke. Kalau lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu yang tadi oleh enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Ini dilakukan dengan bantuan empedunya ya. Empedunya yang akan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Oke, sementara itu tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, asam amino ini. Oke, nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Nah, penyerapannya jadi di bagian usus halus itu ya. Usus halus itu berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Nah, berarti usus kosong dan usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Nah, makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi usus besar ini ya, cara kerja mereka. Oke. Usus besar ini. Usus besar ini adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Jadi usus besar ini jadi sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar ini. Nah, ini usus besar berfungsi untuk apa? Membusukkan sisa makanan. Jadi membentuk feses. Feses ini ya. Dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, itu. Jadi, usus besar ini ada 2 bagian yang biasa disebut kolon dan rektum. Nah, kolon ini apa? Sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Nah, rektum ini apa? Sebagai tempat penyimpan feses sementara waktu. Oke, selain itu pula ada pula umbai cacing. Nah, cacing yang ada pada usus besar ini yaitu bagian yang membentuk memanjang seperti cacing. Jadi usus besar itu
bentuknya seperti cacing, bagian ini bisa membengkak ya. Jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Nah, makanya ada orang yang eee, sakit usus buntu itu ada problem di dalam pencernaan usus besarnya, yaitu ada penyumbatan apa di situ sehingga dia mengalami sakit usus buntu itu tadi. Nah, itu sangat parah jika dia mengalami usus buntu itu tadi, ya. Jadi, eee, dia dari, usus buntu itu dia akan, apalah, akan ke dokter memeriksa, soal pencernaannya tadi. Nah, setelah itu, eee, setelah usus besar itu dia akan ke anus, ada pembuangan, yang biasa disebut anus itu tadi. Fungsinya sebagai apa? Tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses itu tadi ya. Jadi ini usus besarnya ada penyimpanan yang, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, lalu simpan di situ yang disebut feses tadi, anus, terus lalu dibuang oleh manusia yang kita sebut buang air besar tadi ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat materi selanjutnya. Oke, materi yang terakhir, gangguan sistem pencernaan. Nah, biasanya pada manusia ini banyak sekali yang gangguan-gangguan pada pencernaannya, sakit perut lah, diare lah, terus sariawan lah, terus dan sebagainya lah. Nah, oke, yang pertama tuh sariawan. Pernahkah kita, mengalami, sariawan ini, disebabkan oleh apa? Luka tergigit, efeknya tuh tergigit, kurang vitamin C, dan sebagainya. Nah, diare ini kita harus hindari karena tidak enak sekali jika kita mengalami sariawan ini. Nah, oleh karena itu, kita menangannya seperti apa? Kita menanganinya, minum air yang banyak, menambah vitamin C, terus jika ada luka kita harus cepat sembuhkan bekas gigitan dan sebagainya. Itu berbagai cara yang sudah ada, kita harus cepat-cepat tangani. Nah, yang selanjutnya tuh diare. Nah, diare ini seperti apa? Diare ini penyakitnya seperti feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Nah, sakit diare ini saya belum pernah mengalami, tetapi itu memang dibilang orang sakit sih. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau sakit pada pencernaan atau sistem pencernaan kalian, mulai dari mulut, tenggorokan, hati, segala macam, lalu pada usus kalian semuanya itu harus tetap dijaga, oke? Nah, oke, itu penjelasan sekilas tentang sistem pencernaan. Selanjutnya kita akan berakhir. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Salam bagi kita semua. Salam olahraga satu jiwa. Pada hari ini saya akan menutup sekilas pembelajaran kita, bagaimana kita mengenal sistem pencernaan pada tubuh kita sendiri. Nah, oke, yang sudah kita ketahui, sudah banyak kita mempelajari sekilas, kiranya ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, saya Didiel Theodorus Burit. Salam bagi kita.